Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lucy Alif dengan NIM akhir 054. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan modul 6 bagian array, yaitu tugas pertama adalah untuk pembuatan array. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu kodenya. Tadi sama dengan 1 1 Senin, terus Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, seperti ini. Lalu kita disuruh untuk eksekusi kode di bawah dan tampilkan isi dari array tersebut. Berarti kita panggil echo, kita panggil variabel harinya dalam indeks 1. Ini seperti ini. Jadi kalau dijalankan maka akan menampilkan hari Senin, karena default parameter dari array itu kan indeks 0, 1, 2, indeks 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 ya, sampai seperti itu. Tapi karena kita definisikan indeks pertama itu adalah 1 itu Senin, maka Selasa, Rabu, Kamis selanjutnya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, seperti itu. Jadi value-nya kita definisikan key-nya itu adalah 1, indeksnya adalah 1. Tapi di sini kita disuruh untuk mengubah key-nya itu, satunya itu menjadi string send. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah cara pemanggilannya juga beda. Jadi kita memanggilnya dengan menulis send seperti ini. Hasilnya akan menjadi Senin, sama. Coba contoh kita panggil 2 ya. 2 di sini maka akan menampilkan hari Rabu. Kamis, salah, hari Kamis. Oh ya, 012 Kamis. Dan ketika kita panggil yang hari Senin dengan cara send ini, maka di sini akan menampilkan Senin. Kenapa? Karena kita membuat value key dari Senin ini adalah send. Jadi nilai indeks yang ada di dalam array ini mengulang dari awal, yaitu 0. Jadi Selasa ini indeks 0, Rabu indeks 1, Kamis indeks 2, Jumat 3, Sabtu 4, Minggu 5. Jadi sini ada total 6 value tapi dengan indeks yang dari 0. Seperti itu. Jadi apa perbedaannya ketika kita mengisi value key-nya itu 1 dan string, yaitu jika mengisi 1 maka string selanjutnya maka akan mengikuti 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau kita isi string maka yang selanjutnya akan mengulang dari indeks 0. Seperti itu. Terus yang kedua yaitu adalah perulangan terhadap array. Kita buat dulu perulangannya, yaitu info sama dengan komputer mekanik. Salah. Itu yang merupakan Charles Babbage. Terus World Wide Web atau WWE Tim Berners-Lee. Terus mesin uap, salah, mesin uap James Watt. Lalu di sini tugasnya yaitu dengan menggunakan for each buat tampilan sebagai berikut. Charles Babbage menemukan komputer mekanik. Oh, berarti kita buat for each yang sini, itu ada for each variabel info definisikan sebagai array info definisikan sebagai komputer mekanik. Bagian ini kita definisikan sebagai penemuan. Lalu yang ini, yang sebelah kanan, kita definisikan sebagai variabel penemu. Jadi ketika kita panggil maka echo variabel penemuan, variabel penemu
penemuan seperti ini. Maka hasilnya akan jadi Charles Babbage menemukan komputer mekanik, Tim Berners-Lee menemukan World Wide Web, James Watt menemukan mesin uap. Bisa dibolak-balik ya, penemuan di depan, penemuan di belakang. Jadi ini diganti ditemukan aja seperti itu. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu pengurutan array. Kita buat terlebih dahulu kodenya, yaitu kode sama dengan isi array seperti ini. Afghanistan, isinya itu angka 93. Terus Brazil, itu 55. Kemudian Indonesia itu berapa? 62. Kemudian Malaysia itu 60. Kemudian Palestina (970). Kemudian kita tutup, lalu panggil sort code seperti ini. Jadi kita tinggal copy aja ini di bawah, ke bawah. Ini rsort, ini ksort, ini krsort. Ya, kita tambahkan yang namanya echo br. Kita copy, ya. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi assort ini akan mengurutkan angkanya ini atau key-nya dari value Afghanistan ini dan secara ascending. Jadi yang terkecil hingga yang terbesar. Bisa dilihat sini 55, 60, 62, 93, 970. Jadi diurutkan dari yang terkecil. Sedangkan rsort diurutkan dari yang descending, dari yang terbesar. Jadi 970 hingga Brazil 55. Lalu yang ksort itu mengurutkan angka depannya dari value-nya. Jadi diurutkan dari A hingga Z, mana yang terlebih dahulu. Jadi sini bisa dilihat Afghanistan terlebih dahulu, terus kemudian Brazil B, Indonesia I, M, P. Untuk krsort itu diurutkan secara descending, jadi mengurutkannya dari Z ke A. Bisa dilihat dari sini P, tinggal dibalik ya, P, M, I, B, A, seperti itu. Lalu kemudian soal yang keempat, yaitu mengubah urutan array. Kita sama menggunakan array yang itu, kemudian kita tinggal ubah aja array 1 sama dengan array reverse. Salah, reverse kode. Terus array 2 itu array flip kode. Kemudian shuffle. Salah, shuffle kode. Sudah. Kemudian kita tinggal print r ini. Oh ya, benar, ini array 1, benar. Ini array 1, ini array 2, ini
Oke, nah, seperti itu. Maka hasilnya akan seperti ini. Jadi untuk yang array reverse ini adalah mengubah urutan arraynya. Jadi kan di sini urutan arraynya Afghanistan, Brazil, Indonesia, Malaysia, Palestina. Jadi di sini urutannya dibalik dari bawah ke atas. Jadi Palestina di sini bisa dilihat Malaysia, Indonesia, Brazil, Afghanistan. Kemudian biar tidak bingung kita tambahin echo br, kemudian br nya double, br lagi sini. Nah, ini juga sama echo br. Nah, sip. Untuk array flip itu kita mengubah yang di sini value-nya, ini key-nya, maka dibalik. Jadi ini menjadi value-nya, ini menjadi key-nya. Bisa dilihat seperti ini. Ini Afghanistan yang awalnya adalah value-nya dan key-nya 93, maka dibalik jadi value 93, key-nya Afghanistan. Seperti itu. Jadi yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Untuk shuffle ini mengubah sebuah value-nya itu menjadi urutan indeks. Urutan indeksnya ini acak. Jadi bisa aja yang ini menjadi urutan indeks ke 0, ini bisa juga jadi indeks ke 0, itu berubah setiap kali di running. Jadi setiap running itu akan berubah-ubah. Bisa dilihat sini indeks ke 0 adalah key 55 yaitu Brazil. Ini terus indeks pertama itu 62, indeks ketiga itu berapa ini? Indeks kedua itu 970, ketiga 60, 493 seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada mencari nilai dalam array. Jadi untuk mencari nilai dalam array kita buat fungsinya terlebih dahulu, yaitu fungsi apa namanya? Kok gini sih? Function cari dalam kurung array sama cari terus ininya boolean, outputnya boolean yaitu true atau false. Lalu kita buat yang namanya apa namanya, if untuk menampilkan hasilnya in array cari ini angkanya di mana di dalam arraynya. Lalu untuk outputnya sini return itu kalau ada, dan kalau nggak ada itu return else. Return false. Seperti ini. Maka untuk selanjutnya yaitu kita menambahkan datanya. Datanya di sini data sama dengan acak aja 23 26 12 45 32 99. Lalu redam cari dalam data. Cari ini fungsinya ya, cari dalam data angka berapa yang ada di sini 12. Maka ini kita akan menampilkan true, yang ini akan menampilkan false. Maka kalau dijalankan akan hasilnya seperti ini. Jadi for jam pertama yaitu dalam fungsi cari dalam array data yang angka 12, maka akan mengembalikan nilai true jika ada. Lalu di sini cari dalam fungsi menggunakan fungsi cari pada array data
berapa angka yang dicari, yaitu 100. Di sini nggak ada 100, maka akan mengembalikan nilai false, seperti itu. Lanjut ke selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.